Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun amalan itu. Karena antum tidak pernah tahu dengan amalan apa kita akan masuk surga. Sebagaimana jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Karena kita nggak pernah tahu dengan dosa apa kita masuk neraka. Nggak tahu nih. Siapa tahu istilahnya Masya Allah nanti teman-teman di IndiHome dimasukkan surga karena pernah memberi parcel kepada seorang ustadz yang pernah berceramah di podcastnya. Misal contoh. Bentar nyari dulu. misal contoh doang. Kalau beneran juga gak apa-apa sih. Iya. Sampai kemarin mungkin Mas nggak tahu kalau saya 1 bulan yang lalu masuk penjara. Ngisi pengajian di dalam penjara. Jangan pernah ngomongin ikhlas. Ikhlas itu munculnya dari cinta. Cinta itu dari terbiasa. Terbiasa itu karena berani mencoba. Maka coba dulu agar engkau jatuh cinta. Cintai agar engkau bisa memaknai arti ikhlas yang sesungguhnya. Gitu. Apakah harus diselesaikan dulu hutangnya baru Syawal atau seperti apa? Baik, ini dari Mas yang bertanya ya? Iya, betul. Kamu nanya? Iya, betul. Saya bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Skalpot, saatnya anak Kalimantan Podcast. Nah, di kesempatan kali ini luar biasa, ini spesial Ramadan, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini ada Ustadz Agus Hoirul Huda. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Oh iya, luar biasa. Meskipun padat jadwalnya, tentunya pasti bulan Ramadan semakin panjang, semakin padat gitu ya aktivitasnya Ustadz ya. Makin padat, makin gede pahalanya. Alhamdulillah. Bersamaan dengan itu nih Ustadz juga kita pengen tahu nih tentang aktivitas Ustadz gitu ya di bulan Ramadan ini. Itu mungkin tadi ada apa aja nih Ustadz biasanya yang berbeda dengan selain bulan Ramadan? Ya, jadi kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita memang makin di up ya karena semangat untuk thalabul ilmi warga Balikpapan memang luar biasa. Semakin asik gitu ngedengerin kajiannya. Kalau biasanya di kantor-kantor jarang ada kajian, di bulan Ramadan makin semangat, dan ini tentu juga makin membuat kami sebagai pendakwahnya juga makin girang nih ngeliat teman-teman makin bergairah begitu. Jadi kadang-kadang nggak kerasa laparnya gitu. Betul. Nah, kita pengen ngobrol juga nih Ustadz, selain aktif kan ya Ustadz nih aktif berdakwah secara offline dan juga online. Betul sekali. Ada juga nih yang namanya @kopimoka.tv. Ini siang saya ngomongin kopi moka. Yang kepikiran udah tentunya minuman gitu ya. Apa ini seperti apa sih platform digital untuk berdakwah ini? Jadi gini Mas, sebenarnya itu dulu saya terinspirasi ketika kami berada di Bandung. Ada seorang sahabat bilang, Ustadz dakwah kalau ketemu langsung tatap muka berapa orang? Saya bilang ya mungkin 30-40 orang begitu. Coba bayangin Ustadz berdakwah hanya dalam 1 menit, 2 menit di syuting, kemudian dimasukkan, diupload di medsos. Tiba-tiba itu menjadi ditonton ribuan orang gitu. Maka kan nilai pahalanya jauh lebih gede dibandingkan Ustadz berdakwah berpuluh-puluh kali dengan jumlah yang gak sampai lebih dari 100 orang gitu. Jadi saya berpikir ya juga ya, udahlah kalau gitu kita buat dakwah media sosial, namanya apa ya? Biar asik karena dakwah kita ke kalangan anak muda, kita kasih nama Kopi Moka. Sebenarnya Kopi Moka itu singkatan ya, komunitas pecinta fikih moderat dan terbuka gitu. Luar biasa. Jadi continue gitu ya. Jadi memang selalu ada konten-kontennya di sana, bisa ditonton kapan saja gitu. Betul. Ya. Betul. Dan memang kita lebih memfokuskan pada video-video potongan pendek ya. Agar memang teman-teman, kalau anak muda kan biasanya kuotanya terbatas. Pakai IndiHome. Cakep. Masuk satu. Nah, selain itu ini juga pengen bahas nih Ustadz tentang jadi tadi berkaitan dengan dai gitu ya, benar berkaitan dengan berdakwah. Kita juga di IndiHome Borneo sedang mengadakan yang namanya Borneo Ramadan Festival gitu. Nah, jadi silahkan kepada abang kakak semua gitu semua bisa ikutan, ada beberapa lomba Ustadz. Ada lomba dai cilik. Masya Allah. Kemudian ada lomba kaligrafi. Ada juga 1 minute movie competition. Itu bisa ikutan, bisa langsung dicek di @indihome-borneo gitu. Tentunya sekarang ya tadi namanya berdakwah bisa melalui apa saja, kapan saja, di mana saja sudah sangat mudah gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk menurut Ustadz sendiri nih bagaimana kami gitu sebagai generasi muda ini bisa memanfaatkan momen Ramadan ini biar lebih maksimal lagi gitu. Baik, jadi gini teman-teman anak muda itu kan semangatnya kuat nih. Betul. Semangatnya kuat, waktunya juga lebih lapang. Ya. Problem mereka cuma di satu, di mood aja. Ya. Kadang-kadang lagi nggak mood, nggak tahu tuh nggak ada sebabnya, tahu hilang semangat. Nah kalau dalam bahasa Islamnya kita menyebutnya dengan futur. Futur. Jadi supaya nggak futur gimana? Pesan Ustadz satu.
berkumpulan dengan komunitas-komunitas orang-orang yang baik. Ya jadi gini Mas Ain ya, kalau gambarannya ibaratnya sapi nih kita potong, kulitnya dibelah dua, setengahnya dibuat untuk bungkus Quran, yang setengah kita buat untuk beduk masjid. Maka yang buat bungkus Quran itu dicium, dipeluk-peluk gitu kan, kotor dikit dibersihin gitu. Nah, tetapi yang jadi beduk masjid itu nasibnya menderita loh. Tiap datang waktu sholat digebukin. Digebukin. Padahal dia sama-sama kulit sapi dan sama-sama dari satu sapi yang sama. Tapi nasibnya menderita karena persahabatan yang berbeda. Nah, jadi buat teman-teman anak muda kalau pengen nggak futur, yang pertama pesan Ustadz tadi ya, teman-teman harus banyak punya komunitas kebaikan. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi diadakan lomba-lomba kebaikan oleh teman-teman di IndiHome, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, pesan kami supaya anak-anak muda bisa banyak kreativitas adalah manfaatkan sekecil apapun waktumu untuk yang bermanfaat. Kita nggak usah ngomongin nilai pahala dulu, ngomongin yang bermanfaat dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia, Mas En. Contoh nih, kita jalan nemu sampah, masukin tong sampah. Gak usah ngomong dalilnya apa, gak usah. Masukin tong sampah, pahala. Jalan ke depan situ ada batu di depan kantor Telkom, takut orang kepleset, singkirin, pahala. Sampai di depan Telkom, jalanannya laju-laju kan ngebut. Ada nenek-nenek, ayo nek saya seberangnya nek. Gak usah cu, ayo nek, aku anak muda Telkom. Aku semangat nek gitu kan, kata neneknya. Jangan, ditariknya sampai depan sana, kata neneknya, cu ini ngerepotin. Kok bisa nek, lawang nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya itu. Paling jadi 2 kali Ustaz, nyebrangin sama nyebrangin lagi. Jadi itu anak muda itu begitu. Maka manfaatkan momentumnya, jangan banyak berbicara, anak muda saatnya untuk bergerak gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman, ini satu poin yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, motivasi. Motivasi antum apa? Dalam berdakwah. Anak-anak muda, hai engkau semua yang menyaksikan video ini, jika motivasimu adalah untuk dunia, maka engkau lemah selama dunia. Tapi kalau motivasimu untuk mengejar pahala, untuk mengejar ridha Allah, maka itu akan menjadikan hidupmu penuh dengan semangat dan penuh dengan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama manusia. Sekecil apapun itu. Makanya teman-teman Kopi Mocha, mereka kami bimbing, kami bina untuk, ayo teman-teman buat akun. Saya berdakwah nih. Tapi umur saya sampai berapa sih gitu kan? Kita akan meninggal dunia. Saya bilang, tapi teman-teman akan membuat video. Dan video itu akan kita upload di YouTube. Dan video itu insya Allah akan bertahan forever untuk selama-lamanya. Dan antum di kuburan sudah kering, tak berwujud, tak bertulang, tak bertanah. Semuanya udah habis dimakan cacing. Demi Allah, video kita akan terus ditonton oleh manusia. Dan akan menjadi nilai pahala di mata Allah. Karena ilmunya terus ngalir ya. Jadi pahala. Betul sekali. Iya, luar biasa. Nah, sekarang spesifik untuk generasi muda di bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan ini tentunya jangan sampai hanya sebatas lewat gitu ya Ustadz ya. Setiap jangan sampai jadi rutinitas gitu namanya. Bulan Ramadan ya udah gitu, misalnya puasa gitu. Jangan sampai kan, maksudnya jangan sampai kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini sudah sangat pol gitu, sangat luar biasa gitu. Kita diberikan waktu sekali lagi bertemu di bulan Ramadan. Nah, bagaimana untuk generasi muda ini biar memanfaatkan momen Ramadan ini jadi introspeksi diri, dapat hikmah gitu di bulan Ramadan ini, jangan hanya sebagai rutinitas. Baik, Mas En misalnya ketemu saya, ini saya lagi bahagia nih. Saya kasih kartu ATM nih Mas, isinya 100 juta. Belanja di mall manapun, asal jam 1 sampai jam 2. Akhirnya Mas En udah siap-siap, jam 1 kurang dikit, wah udah stay gitu kan. 3, 2, 1, lari ngebut, belanja macam-macam. Dalam waktu 1 jam ini, coba teman-teman, coba introspeksi diri. Kira-kira sempat gak untuk main HP? Enggak sempat. Atau mungkin ya update status lah gitu. Sempat gak kira-kira? Enggak sempat. Bahkan buang air kecil pun akan ditahan. Betul. Nah, ya. Kenapa? Karena waktu ini berjalan begitu mahal. Seperti itulah Ramadan. Kita kadang-kadang meremehkan Ramadan. Kan lama, tat Ramadan 30 hari gitu. Ya 30 hari dari 365 hari. Jadi artinya ini perjalanan yang sangat jauh sekali. Persentasenya gak sampai 10% loh. Nah, maka berangkat dari situ, kalau teman-teman anak-anak muda ini semangat untuk mengambil hikmah di situ, jangan biarkan secuil waktu pun berlalu kecuali itu menjadi ibadah, atau kalaupun tidak ibadah, minimal sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Ya, saya bilang begitu. Contoh, kita isi dengan ibadah. Misalnya terawihnya dikencengin anak muda. Terawihnya yang ikhlas, bukan terawih karena lagi ngejar gebetan. Ya kadang-kadang begitu tuh, subhanallah, ngejar gebetan, makannya makan cuka. Kenapa cuka? Ya nggak apa-apa, cuka aja dulu, ntar lama-lama juga sayang gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terawihnya dikencengin. 1,
Kemudian yang kedua tilawahnya, tadarusannya dikencengin. Kemudian yang keempat, yang ketiga, i'tikaf, nongkrongin masjid, anak-anak Irma. Enggak masalah, anak-anak muda sekarang Masya Allah sudah mulai dekat dengan masjid. Kemudian juga nanti memperbanyak daripada misalnya sodakohnya, berbaginya. Ya, anak muda, yuk kumpulin dana nih. Uang saku kita berapa sih, kumpulin dana. Kemudian kita bagi-bagi takjil. Dari yang simple aja, Mas ya. Misal contoh, ya sebut aja mungkin kolak 1 gelas, kurma 3 biji. Kita bagikan kepada orang. Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun amalan itu. Karena antum tidak pernah tahu dengan amalan apa kita akan masuk surga. Sebagaimana jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Karena kita nggak pernah tahu dengan dosa apa kita masuk neraka. Nggak tahu nih, siapa tahu istilahnya Masya Allah nanti teman-teman di IndiHome dimasukkan surga karena pernah memberi parcel kepada seorang ustadz yang pernah berceramah di podcastnya. Misal contoh. Bentar nyari dulu. misal contoh doang. Kalau beneran juga gak apa-apa sih. Kita nggak ngelarang gitu kan. Jadi teman-teman artinya dari situ, hai anak muda, ini waktu mahal. Ini prime time lah istilah kita kalau di media sosial ya. Jadi adalah masa-masa yang mahal. Yuk manfaatkan sekecil apapun bentuknya. Walaupun contoh nih misalnya di kekinian ya. Misalnya menjelang buka puasa. Motongin video-videonya Ustadz. Selama motong yang tidak merubah makna. Gak ada masalah. Misalnya Ustadz Abdul Somad. Atau misalnya Ustadz Adi Hidayat. Atau UAS. UAS siapa UAS? Ustadz? Abdul Syairul Huda. Oh beda nih UASnya. Katanya Kalimantan tadi. Oh iya betul maaf. Jadi nanti kita potongin videonya sambil ditulisin selamat berbuka puasa. Kita edit begitu. Selama merubah dan tidak ada kepentingan bisnis, saya yakin ustadz-ustadz kita itu ikhlas dan ridho. Videonya dipotong demi kebaikan. Gitu. Insya Allah dengan nonton aja tuh kita udah dapat ilmu lagi gitu, diingatkan. Karena kan ya kita sudah nonton pun kita nonton lagi diingatkan kembali gitu. Pasti ada hal-hal baru yang bisa didapat gitu ya tentunya. Editor Kopi Mocha itu tidak digaji Mas. Mereka tidak digaji, mereka bekerja murni karena Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mungkin mereka berpikir aku dapat apa gitu. Akhirnya subhanallah dari satu komunitas Kopi Mocha itu yang paling pintar sekarang siapa? Editor. Karena dia mau tidak mau harus mengotak-atik videonya. Dia ulang-ulang sampai gaya saya bersama dia hafal. Ustadz nanti mau larinya kemana udah tahu dia katanya gitu. Karena memang mereka betul-betul adalah orang-orang yang memperhatikan dakwah kami dengan serius dan itu ternyata menjadi sesuatu ya. Nah ini mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman dakwah lain yang udah punya ustadz ya maka editin video ustadznya. Kalau nggak punya ustadz minimal tadi editin video-video orang lain, beri terjemah bahasa Inggris bahasa Cina ya kan, atau pakai bahasa isyarat yang gini-gini itu kan hebat begitu. Berarti sudah cayang tadi ya, bukan cuka lagi ya. Iya udah bukan cuka lagi, udah cayang. Udah cayang ya. Jadi emang benar manfaatnya kalau kita melaksanakan dengan ikhlas sesuatu yang kita suka gitu ya. Ya insya Allah kita banyak mendapatkan manfaat. Betul gitu. Sekali. Luar biasa. Nah ini pasti banyak cobaan ya, selain dengan tadi banyaknya. Tadi luar biasa sekali ya tadi perumpamaan nih, kita sedang diobral pahala begitu ya Ustaz ya. Kalau tadi perumpamaan seperti kita dikasih waktu terbatas untuk membeli sesuatu gitu di bulan Ramadan ini sedang diobral pahalanya. Jadi tentunya harus dipolkan gitu segala semua amalannya. Yang penting minimal tadi memberikan manfaat apapun caranya, bentuknya begitu. Betul. Ya Ustaz ya. Nah sekarang kita pengen melangkah lagi gitu. Untuk hal-hal kecil apa sih yang kadang-kadang gak terasa gitu ya. Tapi mengurangi nilai pahala gitu Ustaz di bulan puasa. Jadi gini Mas. Di dalam puasa itu ada dua. Ada pembatal puasa. Ada pembatal pahala puasa. Nah orang memang kebanyakan rata-rata takut dengan pembatal puasa ini. Contohnya makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Maka ini pembatal-pembatal ini itu clear, orang akan mencoba menjauhinya. Nah yang memang ditakutkan itu yang seperti ini tadi. Jadi kecil tapi ternyata gede di mata Allah. Dia tidak membatalkan puasa kita, tapi dia akan menghancurkan nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi ibaratnya kayak orang gimana, ya gak apa-apa Tat, yang penting kan sah gitu kata mereka gitu kan. Maka saya kasih analogi, antum kira-kira milih mana? Pengen kerja dipecat atau kerja nggak dipecat tapi nggak digaji? Dua-duanya pahit dong gitu kan. Iya. Buat apa kita nggak dipecat tapi kita nggak digaji gitu. Maka teman-teman ada beberapa virus-virus puasa yang memang akan merusak nilai pahala puasa kita. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5 perkara. Yang pertama adalah hifdzul ain, terutama anak muda, menjaga mata. Nah, kalau dia jalan-jalan ketemu yang bening-bening, itu matanya langsung melotot. Wow. Ketemu saya gitu, "Woi, ngapain?" "Ustadz, ya, ini wow." Ya, ini bukan alif, ini bukan ba. Ini wow. Luar biasa ya. Jadi matanya udah melotot gitu. Maka sampai ada pepatah bilang katanya ada survei dilakukan 10 laki-laki.
melihat cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 laki-laki itu yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot, ya katanya begitu. Jadi yang 2-nya kayak kita deh mas, ini 2 orang ini. Jadi teman-teman enggak ya, itu ceritanya aja. Jadi jaga mata pertama nih, matanya dijaga dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya. Maka ya pesan saya nggak usah ngabuburit kalau sore-sore itu. Lebih baik nongkrong nyiapin takjil di masjid, bantuin bapak-bapak. Itu jauh lebih bagus. Atau mungkin berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan. Ya, pada setiap orang yang lewat, jangan remehkan kalau kita misalnya cuma bahkan punya air putih pun nggak ada masalah. Kita berbagi kepada sesama, itu menjadi nilai pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya ketemu dengan anak muda yang masya Allah ya luar biasa kreatif. Mereka nggak punya uang, jadi mereka tuh membagi anggotanya kalau di hari Jumat, tapi di Jakarta ini ya. Mereka membagi di hari Jumat itu ngapain, nyusunin sandal-sandalnya para jemaah yang lagi masalah. Jadi kegiatannya itu dia merelakan tangannya yang bersih menyentuh sandal-sandal para jemaah yang ada ratusan itu, demi menghasilkan sebuah keindahan. Itulah hebatnya di Islam ya. 1 poin. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan, menjaga mulut. Ma yulfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidaklah seseorang itu berkata suatu ucapan kecuali akan ada malaikat raqib atid yang menjaganya. Jadi apa yang teman-teman ucapkan itu, mohon maaf, dengan bahasa-bahasa yang kotor, yang jorok, yang ghibah, yang apa anak-anak muda kekinian tuh nyebutin bahasa-bahasa yang enggak pantas itu akan dihisab loh di mata Allah, itu gak gratisan. Dan itu akan mengurangi nilai pahala kita. Fakam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, walaisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, dan dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hifdzul udhun, menjaga telinga. Nah, virus telinga ini ya contohnya kayak mendengarkan ghibah, atau bahkan mungkin disibukkan dengan hanya mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat. Coba teman-teman ganti dengan Quran, ganti dengan tilawah. Ada sensitivitas di hati kita itu kalau dengar ayat Allah itu, kalau lagi hati sadu gitu kan, masya Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, kita lagi duduk, oke, hati kita lagi tenang, perut kita lapar, otak kita bersih, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu angin kencang gitu kena rambutnya, subhanallah, udah ala-ala di Arabian gitu kan. Jadi subhanallah itu pasti kena di hati. Tapi kalau puasa-puasa pakai headset itu jeduk nabrak tembok apa enggak, benjol memang kepalanya itu kan. Jadi teman-teman saya bilang semua itu ada ritmenya gitu. Jadi telinganya dibiasakan mendengarkan tilawah, jangan dengerin yang pendengaran yang tidak semestinya. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali adalah hifdzul qalbi, menjaga hati. Jadi hatinya dijaga nih. Lama puasa kadang-kadang suka suudzon, ngeliat orang ini jangan-jangan begitu. Nggak boleh menghina orang, menjas orang, walaupun orang itu memang betul-betul buruk mas. Di Islam begitu, kita nggak boleh menghina orang walaupun dia betul-betul dalam kondisi buruk. Jadi kita kalau memang dari 100 poin ada 99 itu memungkinkan dia melakukan perbuatan hina, tapi ada 1 poin memungkinkan dia untuk berbuat baik, kita wajib berkata dia baik. Di Islam begitu. Makanya jangan pernah bilang misalnya Pak Ustadz, orang tuaku tuh cerewet gitu. Jangan bilang begitu. Katakan orang tuaku bukan cerewet Pak Ustadz, tapi punya bakat menjadi ustadz. Begitu. Cuman karena nggak punya murid, aku yang diceramain tiap pagi Pak Ustadz. Begitu. Jadi kan lebih asik gitu kita dengerinnya ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi itu akan membuat kita menjadi ibadah kita jadi zong. Jadi sia-sia itu perkara mubah, dia tuh halal gitu. Tapi dia sia-sia. Gimana bahasanya ya? Contoh misalnya kayak kebanyakan begadang gitu. Maka saya sering bilang begadang itu jangan banyak begadang. Begadang itu kan tiada artinya. Betul. Nah begadang sih boleh saja mas ya. Kalau memang ya dilanjut. Di-play dulu boleh. Iya, ada perlunya begitu kan. Jadi kayak begadang, sibuk di mall, belanja nggak karuan gitu. Ngabisin waktu dan lain sebagainya. Saya pikir ini mestinya anak-anak muda harusnya lebih memahami itu. Dan konsep dasarnya kembali yang tadi yang saya analogikakan dengan kartu ATM yang saya freekan tadi. Jangan sia-siakan per detik pun untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena itu akan membuat sia-sia ibadah puasa Anda. Jadi 5 item tadi kalau kita kerjakan akan menggerus nilai pahala puasa tanpa terasa. Begitu. Betul. Jadi membaca Al-Quran udah luar biasa ya. Tadi menjaga indera, hati, dan juga tidak melakukan yang sia-sia. Betul. Baca Al-Quran aja udah mulutnya udah membaca, matanya juga, telinganya itu udah luar biasa lah ya gitu. Jadi daripada melakukan hal yang sia-sia, mending membaca Al-Quran hataman ya, minimal betul. 1 kali lah kali ya. Setiap sholat 2 lembar ya Ustaz ya. 2 lembar insya Allah. 2 lembar insya Allah udah bisa tuh hataman 1 kali selama bulan Ramadan. Nah
ini banyak aktivitas tentunya ya tadi di bulan Ramadan ini tentunya selain kita beribadah, kita juga ada banyak aktivitas. Nah mungkin ada tips-tips kah dari Ustadz gitu biar kita tetap menjalankan puasanya tetap lancar dan juga aktivitasnya tetap berjalan juga gitu. Baik, makasih Mas. Jadi pertanyaan cukup bagus ya teman-teman. Kalau ingin melakukan suatu amal ibadah dan ibadah itu bisa continue atau konsisten, poin pertamanya ibadah itu harus dilandaskan pada ilmu. Oh ya, karena kalau kita beribadah tanpa ilmu itu jalannya kayak sekena-kenanya aja. Yeah. Nah, tapi kalau kita udah pakai ilmunya nih, itu beda. Makanya menyebut misalnya produk makanan tertentu, saya nggak mau sebut namanya. Misalnya produk makanan tertentu penjual ayam goreng. Coba teman-teman lihat ya, sausnya ayam goreng itu. Mau kita makan di Afrika, mau kita makan di Yaman. Waktu saya sekolah di Yaman juga kami sering makan di situ. Rasanya nggak pernah berubah begitu. Karena dia dibangun di atas ilmu. Nah, jadi muncul kekonsistenan diri. Sama kayak tadi kita puasa. Kalau kita misalnya berpuasa dengan ilmu, insya Allah kita jauh lebih konsisten. Kita jauh lebih ibadah itu akan lebih kontinu. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, kita minta sama Allah berdoa agar kita dikonsistenkan. Dan ini satu poin yang sering kita lupakan. Ya, Rasulullah saja berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang merubah-rubah bentuk hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Seorang sahabat berkata, awatakhafu ya Rasulullah, apakah sekali berengkau ini bisa takut ya Rasul? Kata Nabi, wa may yu'minuni wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir. Apa yang membuat aku menjadi pasti, membuat aku menjadi pede, sedangkan hati ini berada di antara dua jari jemari Tuhan. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan mengotak-atiknya ya semau Allah menghendaki. Jadi berangkat dari situ teman-teman jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku pada agamamu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah memiliki sahabat dekat, sahabat karib yang memotivasi. Jadi saya udah tahu anak-anak muda karena saya banyak bergaul dengan teman-teman muda. Mas sebagai anak muda kalau punya masalah kira-kira curhat pertama kalinya kepada sahabat apa kepada ustadz? Sahabat dulu sih ya. Disitulah yang saya katakan tadi, pentingnya seorang sahabat tadi, karena ketika antum misalnya berteman dengan orang-orang yang baik, maka di situ potensinya akan baik. Ketika Anda punya masalah, dia berkata, udah bang, curhat aja sama Ustaz Agus misalnya gitu kan, ntar ngobrol di situ, nanti akan ketemu sisinya. Tapi kalau enggak, udah ntar malam kita dugem aja. Kamu kan stres tuh, ngilangin stres dengan dugem. Ah gitu, enggak dugem dosa, enggak ini dugemnya dugem syariah. Waduh, ada lagi dugem syariah. Jadi seperti itu. Jadi artinya memang potensi sahabat untuk anak muda menurut saya itu cukup wow ya. Artinya sampai kemarin mungkin Mas En nggak tahu kalau saya 1 bulan yang lalu sempat masuk penjara. Ya, masuk penjara, ngisi pengajian di dalam penjara. Oh, ngapain sembarangan ya. Memang ngapain Jadi ceritanya waktu Ustadz ngisi pengajian di penjara itu ada satu pemandangan yang unik. Saya lihat ada anak kayak pernah saya kenal. Bro, sini saya bilang, ada apa Ustadz? Oh, aku kayak pernah kenal dirimu ya, saya bilang gitu. Ustadz, saya dulu pengurus Irma masjid ini bla bla. Lah kamu pengurus Irma ngapain di sini? Dia bilang saya kena narkoba. Kok bisa kamu kena narkoba itu gimana? Jawab dia, ya Pak Ustadz saya lagi stres, lagi galau, curhat sama sahabat. Sahabat saya itu ternyata pengedar narkoba. Ditawarin narkoba, pakai narkoba. Itu anak remaja masjid. Bisa terpengaruh sampai sebegitunya. Ya kan? Karena memang curhat pertamanya anak muda itu bukan kepada Ustadz, tapi kepada sahabat. Beda dengan orang tua. Orang tua itu kalau punya masalah dia akan cari ustadznya dulu. Dia akan bertanya, Ustadz bagaimana solusinya? Anak muda tidak. Nah disitulah makanya kenapa saya bilang kalau ingin continue dalam kebaikan, kita nggak bisa sendiri. Kalau mau continue dalam kebaikan, maka Anda harus berteman dengan orang-orang yang baik. Anda ingin jadi wangi, berteman dengan pedagang parfum. Walaupun Anda nggak beli parfum, badan Anda pasti wangi. Tapi kalau Anda berteman dengan tukang las, Anda nggak perlu ngelas, tapi badan Anda pasti bau. Ya, contoh misalnya nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Kalau kita mau belajar waktu kita kecil, sholat ikhlas nggak Mas waktu itu? Waktu kecil? Ikut aja, bingung ikhlas juga apa? Enggak ikhlas. Iya. Itu mah karena takut dipukul sama bapaknya kan gitu. Karena pengen dibeliin sepatu yang ada lampunya betul, itu betul. Ya kan, tetot begitu ya kan. Iya, jangan pernah mau berkorban untuk sesuatu yang belum pasti. Ya, jadi saya berkorban untuk istri saya, wajar dong karena dia pasti menjadi istri saya. Ya. Sudah menjadi istri, pasti maksudnya. Tapi jangan mau berkorban untuk sesuatu yang masih menjadi hayalan itu ya.